Mulyama Top FM. Mulyama Top FM. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin undangan dimohon berdiri. Hadirin undangan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya akan dilaksanakan dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo yang terhormat Bapak Samit Hemo SE MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Gorontalo, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Nelson Pomalingo, MPD. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Bupati Kabupaten Bolak Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara, yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Partai Bintang Reformasi periode 2000-2005, yang sempat hadir mengenang masa-masa beliau di ruang sidang ini. Yang saya hormati Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto, rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota Dewan Kabupaten Gorontalo. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Gorontalo. Yang kami hormati Kepala Instansi Vertikal, pimpinan badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Yang kami hormati calon-calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024. Yang kami hormati pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda,
LSM, para insan pers, serta tamu undangan yang berbahagia. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, pada hari ini kita masih beroleh kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo hasil pemilu 2019 untuk masa jabatan 2019-2024. Selanjutnya, dengan perasaan tulus dan bahagia, perkenankan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Gorontalo dan seluruh undangan sekalian yang telah berkenan hadir dalam rapat paripurna pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo pada hari ini. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo untuk masa jabatan 2019-2024 pada hari ini kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, pelaksanaan rapat paripurna ini adalah merupakan tindak lanjut hasil pemilihan umum legislatif tahun 2019 yang kemudian ditetapkan melalui keputusan Gubernur nomor 262/01/8 Romawi/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang pengresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo yang telah disampaikan kepada lembaga DPRD Kabupaten Gorontalo. Dan berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta ketentuan pasal 28 ayat 3 Peraturan Tata Tertib DPRD menyebutkan bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah strip janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam forum rapat paripurna DPRD. Selanjutnya, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD pasal 28 ayat 4, dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka surat keputusan gubernur ini telah ditindaklanjuti oleh lembaga DPRD Kabupaten Gorontalo sesuai mekanisme dan tata tertib Dewan melalui rapat badan musyawarah untuk mengagendakan rapat paripurna pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa bakti 2019-2024 yang dilaksanakan pada hari ini bertepatan dengan hari Senin tanggal 26 Agustus 2019. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024 pada hari ini adalah awal perjalanan DPRD hasil pemilu 2019 dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif. Dan bagi anggota DPR masa jabatan 2014-2019, hari ini adalah akhir masa keanggotaan sebagai wakil rakyat, yang bukan berarti merupakan akhir pengabdian, karena pengabdian terhadap bangsa dan negara tidak akan pernah berakhir selama hayat masih dikandung badan. Sejak pelaksanaan otonomi daerah, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Demikian pula dalam hal politik, ekonomi, dan hukum. Hal tersebut terjadi dalam rangka memenuhi tuntutan kemajuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dengan berorientasi pada tata pemerintahan yang baik, maka kita semua perlu berusaha dan bekerja secara profesional dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, selama masa pengabdian menjadi anggota DPRD sejak tahun 2014 hingga sekarang ini, anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 telah berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menampung aspirasi masyarakat serta melaksanakan berbagai agenda kegiatan masyarakat, kegiatan legislatif, baik rapat-rapat internal maupun rapat bersama dengan pihak eksekutif sebagai mitra kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dialog interaktif
dialog komunikatif dengan kelompok atau unsur masyarakat, kunjungan kerja, serta kegiatan reses. Hingga selesainya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo, masa jabatan 2014-2019 telah berhasil melahirkan 50 peraturan daerah yang 11 diantaranya adalah usul prakarsa DPRD dan 39 merupakan usul inisiatif pemerintah daerah. Selain itu, dihasilkan pula 4 peraturan DPRD, 16 keputusan DPRD, dan 21 keputusan pimpinan DPRD, serta persetujuan bersama DPRD dan pemerintah daerah sebanyak 51 buah. Hasil kerja DPRD dalam mengemban tugas dan amanah rakyat ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah daerah. Untuk itu, atas nama seluruh anggota Dewan, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalimo MPD, beserta seluruh jajaran serta pemangku kepentingan yang telah menjalin kerjasama selama ini. Demikian pula kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang telah bersama-sama dalam peran menjaga stabilitas politik, sosial, dan keagamaan di daerah yang sama-sama kita cintai ini. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, banyak suka dan duka yang kami alami bersama mengerungi dinamika politik dan dinamika pemerintahan di daerah ini. Dan tentu pula banyak salah dan hilaf kami dalam berinteraksi baik antar sesama anggota DPRD maupun jajaran pemerintahan dan juga para pemangku kepentingan di daerah ini. Untuk itu kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama ini. Kemudian atas nama pimpinan DPRD kami juga menyampaikan permohonan maaf jika selama masa kepemimpinan kami terdapat kekurangan-kekurangan, kehilapan-kehilapan, serta hal-hal yang kurang berkenan dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan atas seluruh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2014-2019. Hadirin sidang paripurna Dewan yang dimuliakan, demikian pengantar singkat kami, dan selanjutnya kita akan mengikuti acara yang merupakan agenda utama dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024. Untuk itu, untuk pelaksanaan acara selanjutnya, kami persilakan hadirin untuk mengikuti rangkaian acara yang akan dipandu oleh pembawa acara. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, pembacaan surat keputusan Gubernur Gorontalo tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo. Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 262/01/8 Angka Romawi /2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Gubernur Gorontalo menimbang A dan seterusnya, mengingat A dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Kedua, peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dimaksud pada diktum ke-1 adalah peresmian pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo periode 2014-2019 yang namanya tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini, serta ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama ini. Ketiga, peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo periode 2019-2024 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini. Keempat, peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo ini berlaku terhitung
mulai tanggal pengucapan sumpah janji oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo hasil pemilihan umum tahun 2019. Kelima, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 20 Agustus 2019. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Tembusan 1. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2-23 yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran 1 Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 262/Rumawi 8/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo hasil pemilihan umum tahun 2014 yang diresmikan pemberhentiannya. 1. Adnan Entengo PKS Dapil 1. 2. Asni Umenu PDIP Dapil 1. 3. Iskandar Mangopa Partai Golkar Dapil 1. 4. Olma Rahman Partai Demokrat Dapil 1. 5. Ningsi Nur Hamidin PAN Dapil 1. 6. Jayusri Ripai P3 Dapil 1. 7. Jasmia Sulaiman Partai Hanura Dapil 1. 8. Yamin Ibrahim SE PDIP Dapil 2. 9. Arifin Kilo Partai Golkar Dapil 2. 10. Amir Habuke SH Partai Demokrat Dapil 2. 11. Hamka Pakaya SE PAN Dapil 2. 12. Hendra R. Abdul STP P3 Dapil 2. 13. Guntur M. Talib SIP Partai Hanura Dapil 2. 14. Muhammad Ali Supriyadi Laganja PBB Dapil 2. 15. Mansur Makalao SH Partai Nasdem Dapil 3. 16. Erna Usman PKB Dapil 3. 17. Irman Saini Mauduto SIP PKS Dapil 3. 18. Dr. Andus Ali J. Polapa PDIP Dapil 3. 19. Irwan Idai Partai Golkar Dapil 3. 20. Harton Khalid PAN Dapil 3. 21. Sam TAC P3 Dapil 3. 22. Susanti HS Mantali Eskom Partai Hanura Dapil 4. 23. Saprudin A. Hanasi SH PKS Dapil 4. 24. Sahmit Hemu SEMM PDIP Dapil 4. 25. Husin Panigoro Partai Golkar Dapil 4. 26. Selvi Mandagi PAN Dapil 4. 27. Rusli Mustafa Panigoro P3 Dapil 4. 28. Jayadi Y. Ibrahim SIP Partai Hanura Dapil 4. 29. Eman Mangkopa PKS Dapil 5. 30. Sukarman Osam Humagio Esos PDIP Dapil 5. 31. Sudarni PDIP Dapil 5. 32. Wahid Badu SPD Partai Golkar Dapil 5. 33. Saripudin Bano Esos Partai Demokrat. 34. Sladauri Jekinga PAN Dapil 5. 35. Ismail Adam Partai Hanura. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
Lampiran 2 Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 262/01/Romawi 8/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo hasil pemilihan umum tahun 2019 yang diresmikan pengangkatannya. 1. Sam T. ACST Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 3. 2. Rahmat Hasan SM Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 2. 3. Fikrianto Y. Muhammad Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 3. 4. Hendra R. Abdul Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 2. 5. Jayusdi Ripai Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 1. 6. Saprudin Mangopa Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 4. 7. Rusli M. Panigoro Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 5. 8. Irwan Idai Partai Golkar Daerah Pemilihan 3. 9. Iskandar Mangopa Partai Golkar Daerah Pemilihan 1. 10. Arifin Kilo Partai Golkar Daerah Pemilihan 2. 11. Wilpon Malahika SPD Partai Golkar Daerah Pemilihan 4. 12. Yunus Dunggio SE Partai Golkar Daerah Pemilihan 5. 13. Abdul Haris A. Engahu SH Partai Golkar Daerah Pemilihan 3. 14. Selvi Mandagi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 5. 15. Ningsi Nur Hamidin Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 1. 16. Hamka Pakaya SE Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 2. 17. Sela Dauri Jekinga Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 4. 18. Dr. Ali J. Pelapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan 3. 19. Sahmit Hemu SEMM Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan 5. 20. Sukarman Osam Humongio Esos Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan 4. 21. Asni Umenu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan 1. 22. Roman Nasaru SEMM Partai Nasdem Daerah Pemilihan 3. 23. Wisnu Nusi Partai Nasdem Daerah Pemilihan 2. 24. Dr. Haji Jarwadi Mamu Partai Nasdem Daerah Pemilihan 1. 25. Saripa Pangalima SAG Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4. 26. Saripudin Bano Esos Partai Demokrat Daerah Pemilihan 4. 27. Amir Habuke SH Partai Demokrat Daerah Pemilihan 2. 28. Yusri Asalam Partai Demokrat Daerah Pemilihan 5. 29. Nasir Sance Potale Partai Demokrat Daerah Pemilihan 1. 30. Irman S. Moduto SIP Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan 3. 31.
Saripudin Hanasi SH, Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan 5. 32, Eman Mangopa SE, Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan 4. 33, Jasmia Sulaiman, Partai Hanura, Daerah Pemilihan 1. 34, Suwandi J. Musa, Partai Hanura, Daerah Pemilihan 2. 35, Anton A.N. Ahmad SH, Partai Gerindra, Daerah Pemilihan 3. Gubernur Gorontalo, Rusli Habibi. Persiapan pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024. Rohaniwan diundang mengambil tempat. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto diundang dengan hormat mengambil tempat yang telah ditentukan. Hadirin undangan dimohon berdiri. Pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan keputusan Gubernur Gorontalo nomor 262 garing 01 garing 8 Romawi garing 2019 tanggal 20 Agustus tahun 2019 tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Sebelum saudara memangku jabatan, hari ini saya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto, akan membantu pengucapan sumpah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019 sampai dengan 2024. Oleh karena itu saya akan bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri, oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa yang pula yang tersimpan di hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila, Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada
kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah secara simbolis diwakili oleh Bapak Rahmat Hasan SM dan Ibu Ningsih Nur Hamidin, disaksikan oleh Bupati Gorontalo dan Rohaniwan. Bapak Bupati Gorontalo berkenan mengambil tempat yang telah ditentukan. Baik, para mitra Peliama di mana saja berada, penandatanganan berita acara Rohaniwan yang diwakili oleh Rahmat Hasan dan Ibu Nurningsih Nur Hamidin dan disaksikan oleh Bapak Wakil Bupati Ketua Kabupaten Pengadilan Negeri Gorontalo dan juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto, dan juga dihadiri oleh seluruh tamu para undangan yang hadir di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo. Para mitra Peliama di mana saja berada, itulah 35 anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang baru saja dilantik oleh Bapak Wakil Bupati Ketua Gorontalo. Pengadilan Negeri Limboto periode 2019-2024, dan para mitra Peliama di mana saja berada. Dilanjutkan dengan menantikan penyematan PIN anggota siapa yang DPRD menjadi ketua secara DPRD Kabupaten simbolis Gorontalo oleh Bupati Gorontalo. Dan pada pagi hari ini Bapak Bupati akan melakukan penyematan kepada anggota DPRD Kabupaten Gorontalo secara simbolis dan disaksikan oleh beberapa tokoh dan juga dihadiri oleh Bapak Bupati Boltim dari Provinsi Sulawesi Utara dan juga beberapa tokoh-tokoh politik yang sempat hadir di ruang sidang DPRD. Dan penyematan PIN diikuti oleh seluruh anggota DPRD yang telah diambil sumpah. Di mana saya berada, Hadirin undangan yang kami mari hormati, kita dengarkan Bupati Gorontalo, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Rohaniwan, dan pimpinan DPRD diundang dengan hormat mengambil tempat semula. Dan Bapak Ibu anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 dengan hormat dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan. Dan kepada Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024 yang telah diambil sumpah berkenan mengambil tempat kursi rapat paripurna. Hadirin undangan dipersilakan duduk kembali. Baik para mitra Peliama di mana saja berada, itulah para anggota DPRD yang telah diambil sumpah dan telah dilantik, disaksikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Haji Hasan Muhammad, dan yang kami setelah hormati, dilantik mereka langsung mengambil tempat duduk yang telah disediakan.
oleh pihak Sekretaris Pengumuman DPRD Kabupaten pimpinan Gorontalo. sementara DPRD Kabupaten Gorontalo oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo. Disilakan. Pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024. Angka Romawi 1. Pasal 165 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib. 3. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 262/8/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. 4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gorontalo Nomor 235-PEM-29/1/Rumawi 8/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang usulan nama pimpinan sementara. 6. Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Nomor 93/DPD/Golkar/Rumawi 8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang pengantar nama pimpinan sementara DPRD Kabupaten Gorontalo. Rumawi 2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana dasar tersebut di atas, maka pimpinan sementara DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024 diumumkan sebagai berikut. Ketua Samte AC Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Ketua Irwan Dai Partai Golongan Karya. Demikian pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024. Penyerahan pimpinan sidang dari pimpinan DPRD masa jabatan 2014-2019 kepada pimpinan sementara ditandai dengan penyerahan palu sidang dan buku memori keanggotaan DPRD.
pimpinan DPRD masa jabatan 2014-2019 dan pimpinan sementara DPRD berkenan mengambil tempat. Para mitra Poliama di mana saja berada, pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2014-2019 Penyerahan pimpinan sidang dari pimpinan DPRD masa jabatan 2014-2019 kepada pimpinan sementara ditandai dengan penyerahan palu sidang dan buku memori keanggotaan DPRD. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2014-2019 menyerahkan palu sidang dan memori keanggotaan DPRD kepada pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024. Diharapkan palu sidang ini berdering semata-mata demi kepentingan rakyat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami pimpinan DPRD sementara menerima palu sidang dan memori keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo periode 2019-2024 untuk kami laksanakan dalam rapat-rapat DPRD demi kepentingan rakyat. Para mitra Poliama di mana saja berada, pimpinan DPRD di masa jabatan 2014-2019 telah menyerahkan kepada pimpinan sementara periode 2019-2024 kepada Bapak 2019 berkenan mengambil tempat yang telah disediakan, dan kepada pimpinan sementara DPRD diundang menempati meja pimpinan rapat. Baik para mitra Poliama di mana saja berada, pimpinan DPRD di masa jabatan 2014-2019 telah mengambil tempat duduk yang berada di bawah, dan langsung pimpinan DPRD sementara Bapak Samte AC telah mengambil tempat duduk didampingi oleh Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Haji Nelson Pomalingo MPD, bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Bapak Irwan Dae. Para mitra, kita dengarkan bersama. Bapak Samte AC, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketua, interupsi. Saya lanjutkan. Saya tahu bahwa paripurna istimewa tidak ada larangan untuk kita melakukan interupsi. Karena apa yang saya sampaikan bukan menjadi bagian dari keputusan, tapi saya akan gunakan hak yang melekat sama saya, bahwa saya sejak beberapa menit yang lalu telah resmi menyandang predikat sebagai wakil rakyat, dan saya akan gunakan pada kesempatan ini. Saya akan menyampaikan hal yang paling penting, yang menurut saya bahwa sakralnya pelantikan, pengambilan sumpah, pengucapan sumpah anggota DPRD sedikit terganggu dengan sebuah peristiwa yang menurut saya ini mungkin karena ketidaktahuan kita semua. Peristiwa itu adalah memang kecil, tapi sungguh sangat mendasar. Andai kata peristiwa itu yang terjadi pada hari ini yang kita saksikan, itu menjadi bagian yang merupakan sahnya pengucapan sumpah, maka saya tidak tahu nasib anggota DPR yang diambil sumpahnya. Peristiwa itu adalah penyematan PIN oleh Bupati Gorontalo. Dalam undang-undang bahwa Bupati itu setara dengan kita. Tapi DPRD hari ini penyematan PIN-nya dilakukan oleh DPR.
saya memahami bahwa ini bukan kesalahan bupati, ini bukan kesalahan kita, tapi ketidaktahuan kita semua, dan saya yakin ini insya Allah tidak akan terulang lagi. Yang kedua, bahwa periode kemarin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo di 2014-2019 telah mencatat sebuah sejarah yang sangat luar biasa, di mana DPRD berhasil mengimpeachment wakil bupati. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada orang yang saya sebut. Tetapi bukan itu yang saya ingin maksudkan. Bukan dengan maksud ingin mendiskreditkan siapapun. Tetapi mulai hari ini saya kira dengan kepemimpinan Pak Sam T. Aceh dan kawan-kawan, saya punya keyakinan bahwa ada dalam diri Pak Sam untuk paling tidak mengimbangi kerja-kerja Pak Sahmid yang tadi sudah dipesan lewat penyerahan palu sidang, untuk palu itu digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudaraku. Pak Ketua, sebentar. Ya, saya lanjutkan dulu. Saya mohon maaf, palu sebelum saya ketuk. Ya, jadi saya buka dulu. Jadi karena palu belum diketuk, maka biar ini tidak masuk dalam acara resmi, kami akan sampaikan. Ya, sama dengan Pak Suwandi. Hanya ingin mengklarifikasi saja poin pertama, bahwa posisi Pak Bupati ini adalah dalam rangka mewakili pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu atas nama Gubernur yang memberikan SK kepada kita. Saya kira itu, terima kasih. Baik, saya kira pas ya, kita lanjutkan. Salam sejahtera bagi kita semua, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Gorontalo sekaligus pimpinan rapat paripurna DPRD hari ini kami terima dengan resmi. Yang terhormat Bapak Bupati Gorontalo, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2014-2019, yang terhormat pimpinan sementara dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto, yang saya hormati Bupati Belahan Mongondo Utara Timur, mohon maaf, yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi, sekretaris daerah, para staf ahli bupati, para asisten sekda, pimpinan SKPD, camat se-Kabupaten Gorontalo, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para insan pers, serta tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita semua dapat bertemu untuk mengikuti rapat paripurna DPRD pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, baru saja telah kita ikuti pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024, serta penyerahan palu pimpinan dari pimpinan DPRD masa jabatan 2014-2019 kepada kami selaku pimpinan sementara DPRD. Untuk itu, selaku pimpinan sementara DPRD, perkenankan kami melalui kesempatan ini menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan terima kasih kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo yang telah berpartisipasi dalam pemilu 2019 sehingga berlangsung sesuai dengan harapan kita semua. Kedua, rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu anggota DPRD masa jabatan 2014-2019
atas segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas legislatif lain yang tentunya tidaklah ringan. Ketiga, ucapan terima kasih kami kepada seluruh anggota KPU dan jajaran penyelenggara pemilu sampai KPPS yang telah melaksanakan tahapan pemilihan umum dengan baik. Keempat, kepada jajaran Bawaslu, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, yang telah berupaya mengawasi agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kelima, kepada Bapak Bupati, jajaran eksekutif serta aparat keamanan yang telah menciptakan suasana yang kondusif sehingga pemilu dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyebutkan bahwa dalam hal pimpinan DPRD Kabupaten Kota belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. Pimpinan sementara DPRD ini bertugas memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. Untuk itu, terhadap tugas yang diamanahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ini kepada kami, selaku pimpinan sementara, insya Allah kami akan laksanakan sehingga berbagai instrumen bagi lembaga ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah bisa terbentuk agar DPRD masa jabatan 2019-2024 sudah bisa melaksanakan tugas dan fungsinya di lembaga ini. Oleh sebab itu, kami berharap kebersamaan kita dalam pelaksanaan beberapa agenda ke depan. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikianlah beberapa hal sebagai sambutan awal kami selaku pimpinan sementara yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kita beranjak pada acara berikut, yaitu sambutan Gubernur Gorontalo yang akan dibacakan oleh Bupati Gorontalo. Untuk itu kepada Bapak Bupati kami undang dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sementara Pak Samte AC dari fraksi P3, Pak Irwan Dai dari fraksi Golkar. Jadi saya deg-degan tadi Pak Bupati, karena di dalam diri saya berdiri hari ini ada 3. Pertama sebagai mewakili gubernur, tadi sudah sampaikan memberikan sambutan. Yang kedua tidak terlepas dari bupati, dan yang ketiga juga sebagai ketua partai, sehingga beliau tadi agak deg-degan, saya lebih deg-degan lagi. Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya akan membacakan sambutan gubernur dengan inti-intinya, dan juga saya menyampaikan beberapa hal yang terkait saya sebagai bupati. Yang saya hormati Bupati Bola Mongondo Timur, beliau bernostalgia di Kabupaten Gorontalo, tadi saya sampaikan pernah menjadi anggota dewan teman saya ini, karena setiap kali rapat di aplikasi dan sebagainya beliau banyak memperjuangkan, termasuk insya Allah menjadi provinsi Bola Mongondo Raya. Yang saya hormati forum pimpinan daerah, lihat hampir semuanya hadir, Pak Kajari, Pak Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, Pak Wakapolres, Ketua Pengadilan Agama. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi, ini juga hampir semuanya hadir, dari IAIN, dari
Universitas Muhammadiyah, dari UG, dari Universitas NU. Jadi sudah ada 4 perguruan tinggi di Kabupaten Gorontalo, dan sekarang sementara kita dorong 2 perguruan tinggi lagi. Yang saya hormati Bawaslu, KPU dan seluruh jajarannya sampai dengan tingkat bawah sebagai penyelenggara pemilu 2019. Saya hormati pimpinan partai dari seluruh partai yang hadir hari ini, saya lihat hampir semua. Ibu Sekda dan seluruh pimpinan OPD sampai dengan kecamatan dan desa, Ketua Tim Penggerak PKK, Piat dan juga Dharma Wanita, seluruh anggota Dewan yang baru terpilih hari ini, yang saya banggakan dan saya muliakan, seluruh keluarganya juga, wartawan dan seluruh LSM hadirin sekalian yang saya muliakan. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas anugerah kesehatan dan kekuatan yang diberikan kepada kita sekalian, dapat hadir pada paripurna istimewa DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka pengambilan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa jabatan 2019-2024. Inti dari sambutan Pak Gubernur ini sebetulnya ada 3. Karena kalau saya bacakan semua ini ada 13 halaman. Yang pertama, ucapan selamat kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang insya Allah akan bisa mengemban tugas dan amanah rakyat kepada ke-35 anggota Dewan yang baru selesai mengucapkan sumpah janji di hadapan kita semua. Dan ucapan terima kasih tentunya kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto yang telah memandu pengambilan sumpah bagi para anggota DPRD terpilih. Itu saya kira yang pertama, inti dari sambutan Pak Gubernur, menyampaikan selamat. Yang kedua, tentunya menyampaikan terima kasih kepada pengembang penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan seluruh jajarannya, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan dan seluruh masyarakat atas pelaksanaan pemilu 2019, baik pileg maupun pilpres berjalan dengan lancar. Kita tahu bersama, khusus Kabupaten Gorontalo alhamdulillah termasuk daerah yang aman. Walaupun jumlah pemilihnya yang terbesar di Provinsi Gorontalo dan juga jumlah TPS-nya terbanyak, tetapi TPS yang diulang yang paling sedikit kelihatannya di Kabupaten Gorontalo. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu di Kabupaten Gorontalo berjalan dengan baik. Ini yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada anggota Dewan yang telah menyelesaikan tugasnya. Beberapa waktu yang lalu, kami atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo dan seluruh masyarakat Gorontalo menyampaikan terima kasih atas pengabdiannya. Dan pengabdian ini saya kira seperti disampaikan tadi tidak hanya di tingkat DPRD, tapi juga dimanapun kita berada. Yang terakhir, harapan dari Pak Gubernur kepada anggota Dewan yang terhormat. Yang pertama, anggota Dewan tentunya membuat langkah-langkah 3 ruang gerak. Yang pertama adalah melalui legislasi dengan melindungi masyarakat dan kepentingan pihak yang telah memilih dan saudara sebagai wakilnya. Disinilah peran saudara dalam politik legislasi untuk menyusun kebijakan pemahaman persoalan dan pilihan politik untuk menyelesaikannya. Akan bisa kita wujudkan secara berkualitas yang dihasilkan oleh kebijakan DPRD itu sendiri. Jangan pernah ragu untuk bertanya kepada rakyat, baik melalui jaring aspirasi masyarakat maupun pada saat masa reses. Intinya adalah kita melindungi masyarakat. Yang kedua, ada kepastian hukum bagi masyarakat. Dan yang ketiga, setiap kebijakan rumusan dilakukan oleh DPRD dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menyusun anggaran. Dalam politik anggaran tidak zamannya lagi proses penyusunan anggaran dilakukan secara tertutup, tidak partisipatif dan pragmatis. Saya yakin saudara adalah orang-orang terpilih dan terbaik yang tidak sedang membuat kalkulasi untung rugi dalam politik, melainkan bekerja untuk kepentingan rakyat. Proses penyusunan anggaran hendaknya mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan seperti tahapan yang ada dalam musrembang. Parpol hendaknya terlibat aktif sejak dari musyawarah di tingkat desa
Dewan bisa memformulasikan melalui proses politik untuk menghasilkan program dalam APBD. Disitulah kita harapkan seluruh pembahasan anggaran hendaknya dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam forum persidangan sampai keputusan tercapainya dan bermakna transparansi dan akuntabilitas. Saya kira di Kabupaten Gorontalo sudah ada epokir dan e-planning, ini kita gunakan secara bersama. Ketiga, berkaitan dengan fungsi pengawasan, anggota Dewan yang terhormat hendaknya bisa melakukan pengawasan dengan memegang teguh etika politik, visi dan misi politik, dan platform partai, sehingga dalam mengawasi jalannya pemerintahan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berdasarkan cerita fiksi atau karangan cerita. Ini disampaikan Pak Gubernur. Inilah beberapa harapan kami kepada anggota Dewan yang terhormat berkenaan dengan fungsi Dewan. Semoga kerjasama yang harmonis antara kepala daerah dan DPRD yang sudah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 atas pengabdian dan kerjasama yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan selama ini. Dan mohon maaf jika ada khilafan. Walaupun saudara tidak lagi sebagai anggota Dewan, namun tetap terbuka ruang untuk memberi saran, masukan dan kritikan yang membangun untuk kemajuan Kabupaten Gorontalo. Begitu pula bagi saudara pada kesempatan ini dipercayakan oleh rakyat menduduki kursi DPRD, teruslah berjuang dan berkarya untuk rakyat Gorontalo dan dapat memberikan perhatian lebih khusus bagi rakyat Kabupaten Gorontalo yang telah memilih saudara mewakili di lembaga yang terhormat ini. Demikian sambutan kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua sekalian. Kami mengucapkan selamat bertugas, berkarya bersama kita bangun Kabupaten Gorontalo yang gemilang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Gorontalo Dr. Andus Haji Rusli Habibi MAP. Bapak sekalian yang saya hormati, kesempatan ini mohon maaf saya gunakan sedikit kaitannya dengan saya sebagai bupati. Pertama, kita lihat data menunjukkan bahwa DPRD kita hari ini dari 35 orang, 14 orang wajah baru. Itu berarti ada 40% dari anggota DPRD yang terpilih tahun ini. Ini menunjukkan bahwa semangat baru, regenerasi juga sudah jalan, dan juga adanya usia yang saya lihat hampir rata-rata muda. Tidak ada yang usia 60 tahun ke atas di sini, kelihatannya 40 ke bawah atau 40 sampai 60. Jadi tidak ada yang lansia. Kita berharap mudah-mudahan dengan begini, maka insya Allah dinamika pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Gorontalo berjalan dengan baik. Yang berikut data juga menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Gorontalo hari ini hampir merata jumlahnya. Memang ada dua yang partai yang agak besar, P3 dan Golkar, tetapi ada 4 yang rata-rata 4. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Ini menunjukkan bahwa rakyat kita tidak melihat lagi partai, tetapi melihat figur orang yang benar-benar bisa mewakili rakyat di DPRD ini. Karena itu mohon ini benar-benar digunakan oleh anggota Dewan terhormat dalam rangka kolaborasi dengan pemerintah daerah, bupati, yang penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang menarik juga, ini yang belum bisa kita laksanakan adalah gender. Kita hari ini baru 20% perempuan dibanding dengan laki-laki. Sesuai dengan undang-undang mestinya 30%. Nah, kita berharap ke depan, insya Allah ini menjadi tugas kita semua, bagaimana mendorong perempuan juga. Hal ini yang menarik lagi, ada trio Mangopa hari ini. Tepuk tangan untuk trio Mangopa ini. Kita berharap kolaborasi ketiga bersaudara ini demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau apalagi kepentingan keluarga. Saya kira itu tidak terjadi, dan insya Allah ini menjadi bagian penghargaan kepada kita sekalian. Hari ini Bapak Ibu sekalian tentunya mengukir sejarah baru, baik yang sudah 3 periode maupun 2 periode,
maupun baru dilantik menjadi anggota dewan. Kita berharap ada legasi, ada sesuatu kenangan yang diingat oleh masyarakat. Oleh karena itu, Pak Ketua yang terhormat, yang sebelumnya Pak Samin, terima kasih atas kolaborasi selama ini. Saya kira rakyat akan mengenang Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya, dan itu juga menjadi perjuangan bagi anggota DPRD yang baru. Saya juga berharap ke depan ada 3K yang kita kembangkan, kemampuan diri. Karena dengan kemampuan diri kita sekalian, insya Allah kita dihargai dan kita menunjukkan profesionalisme di dalam menjalankan tugas dimanapun kita berada. Kepekaan, karena ini menjadi harapan masyarakat. Masyarakat begitu banyak yang diharapkan, dan itu saya rasakan selama hampir 4 tahun ini. Dan yang terakhir adalah yang penting sekali, komunikasi antara kita sekalian. Saya kira apapun yang baik Bapak Ibu sekalian sampaikan, kalau disampaikan dengan tidak baik, yaitu bisa juga hasilnya tidak baik. Nah, komunikasi yang baik ini yang perlu kita lakukan dengan mengedepankan kritisi, bukan kritik. Kalau mengkritisi itu didasarkan data dan disampaikan dengan baik dan ada solusi. Kalau kritik kadangkala tidak punya data, sembarangan saja, bahkan tidak ada solusi. Nah, kita berharap sebagai wakil rakyat, saya kira sudah dilakukan sebelumnya, ini akan kita lanjutkan ke depan. Kita berharap kalau ada masalah besar, bukan menyepelekan masalah, tapi bagaimana kita sederhanakan dan kita selesaikan secara bersama-sama. Terakhir, tahun 2020 ada 3 tugas kita sekalian, anggota DPRD, pimpinan sementara. Yang pertama, tentunya waktu dekat ini, kita menyelesaikan APBD 2020 yang saya kira akan ditunggu oleh masyarakat kita. Dan yang kedua, tahun depan akan dilaksanakan Pilkada 2020. Saya berharap kebersamaan dan harmoni yang telah kita ciptakan selama ini. Saya terus terang saja, walaupun saya ketua partai, Pak Bupati Boltim, ini beliau ketua PAN, tapi dengan penyebaran partai-partai itu menunjukkan bahwa ada pemberian ruang yang sebesar-besarnya bagi seluruh partai di Kabupaten Gorontalo, sehingga melahirkan pemerataan jumlah anggota DPRD di Kabupaten Gorontalo. Kita berharap harmoni seperti ini juga terjalin pada saat kita pilkada nanti. Siapapun calon bupati yang muncul, siapapun bupati akan terpilih, itulah pilihan dari seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo. Saya kira ini saja yang sampaikan, dan insya Allah visi misi kita, semangat Kabupaten Gorontalo Gemilang benar-benar bisa terwujud pada hari ini dan akan datang. Terima kasih kehadiran kita semua, terutama dari Pak Bupati Boltim yang jauh-jauh sudah datang ke sini, dan seluruh forum pimpinan daerah, pimpinan perguruan tinggi, Bawaslu, KPU, dan hadirin sekalian. Saya atas nama Bupati dan seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mitra Poliama di mana saja berada, setelah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi Gorontalo sekaligus juga demikian Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Nelson Pomalingo MPD. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, di penghujung acara sidang paripurna ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga apa yang telah kita laksanakan pada hari ini akan beroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sejenak kita mengosongkan hati dan jiwa kita, seraya bermunajah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berdoa semoga kegiatan pada hari ini beroleh berkah darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir dalam acara pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo periode 2019-2024
Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pelantikan ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, ya Hadi, bimbinglah para anggota DPRD yang telah dilantik dan diambil sumpahnya hari ini, sehingga terhadap tugas yang merupakan amanah daripadamu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi dalam rangka membangun Kabupaten Gorontalo. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunlah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Jauhkan kami dari permusuhan, fitnah-memfitnah, saling hasut, iri dan dengki. Jadikanlah kami umat yang bersatu dalam kebaikan dan saling memperingatkan dalam kesalahan dan kelalaian. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan pada pejabat kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo yang telah memandu doa dalam rapat paripurna ini. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Dan sebelum acara rapat paripurna ini kami tutup, maka perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada pimpinan dan anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 dan anggota DPRD masa jabatan 2019-2024. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Gorontalo yang telah berkenan hadir dan memberikan sambutan pada acara rapat paripurna hari ini, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto yang telah membantu pengucapan sumpah dalam rapat paripurna Dewan ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, pimpinan perguruan tinggi, sekretaris daerah, asisten sekda, staf ahli bupati, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh pimpinan OPD dan camat se-Kabupaten Gorontalo. Tak lupa pula kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ketua dan anggota KPU serta Bawaslu Kabupaten Gorontalo, pimpinan partai politik, pimpinan perangkat, organisasi masyarakatan, LSM, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, media massa, serta seluruh undangan sekalian. Teristimewa kepada Bapak Bupati Bolaang Mongondo Timur yang istimewa hari ini hadir bersama kita, dan ini adalah merupakan penghargaan yang luar biasa bagi anggota DPRD periode 2019-2024. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo masa bakti 2019-2024 dengan resmi kami nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami serahkan kepada pembawa acara. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin undangan dimohon berdiri.
Hadirin undangan dipersilakan duduk kembali. Dan acara selanjutnya pemberian ucapan selamat. Untuk itu kepada anggota yang baru diambil sumpah, didampingi istri, didampingi suami. Kami undang untuk mengambil tempat di depan, dimulai dari pimpinan sementara DPRD. Kami persilakan dilanjutkan oleh anggota DPRD sesuai dengan deretan bangku paling depan, dan seterusnya didampingi istri, didampingi suami. Kami persilakan untuk bisa mengambil tempat posisi berbanjar. Baik para mitra Poliama